Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan Allah ya. Amin. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, dan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 1, kita akan belajar tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dan sifat-sifat benda padat, air, dan gas. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini anak-anak? Ada yang tahu? Iya, betul. Ini adalah gambar cengkeh. Yang sebelah kiri adalah cengkeh sebelum dikeringkan. Dan yang sebelah kanan, cengkeh yang sudah dikeringkan. Cengkeh merupakan salah satu rempah-rempah. Rempah-rempah sangat melimpah di Indonesia karena tanah Indonesia sangat subur. Nah, apa sih hubungan cengkeh dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, datang ke Indonesia? Ada yang tahu apa hubungannya? Nah, anak-anak, hubungannya yaitu cengkeh sangat melimpah sekali di Indonesia. Cengkeh juga mempunyai banyak sekali manfaat sehingga bangsa-bangsa Eropa ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Cengkeh pada waktu itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Apa sih manfaat cengkeh itu? Mau tahu anak-anak? Nah, ini adalah manfaat cengkeh. Yang pertama, cengkeh dapat bermanfaat sebagai bumbu masak. Kemudian yang kedua sebagai dupa. Yang ketiga sebagai aromaterapi. Dan yang terakhir sebagai obat sakit gigi. Itu semua adalah manfaat cengkeh. Makanya banyak sekali para bangsa-bangsa Eropa ingin berdatangan ke Indonesia dan menguasainya. Apakah bangsa Eropa datang ke Indonesia atau bangsa Barat datang ke Indonesia? Mulai akhir abad ke-15, bangsa Barat atau bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama yaitu bangsa Portugis. Bangsa Portugis mendarat pertama kali di Malaka pada tahun 1511. Kemudian bangsa Spanyol mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul bangsa Inggris dan bangsa Belanda pada tahun 1596 di Banten. Anak-anak, faktor-faktor apa sih yang mendorong bangsa-bangsa Barat menjelajah samudra sampai ke Indonesia? Faktornya yang pertama yaitu adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold dalam bahasa Inggris. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor yang kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Dan faktor yang ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan atau glory.
Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Kemudian faktor yang keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya, yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Kemudian, yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Nah, itu tadi keempat faktor yang mendorong bangsa barat menjelajah samudera, terutama datang ke Indonesia. Anak-anak, kita lanjutkan yaitu tentang wujud benda dan sifat-sifatnya. Yang pertama kita bahas dulu wujud benda. Wujud benda ada berapa anak-anak? Di kelas 3 atau kelas 4 sudah kan? Masih ingat? Apa saja itu? Iya, betul. Ada padat, cair, dan juga gas. Ya. Sekarang kita coba contohkan benda padat itu apa saja. Ayo. Yang pertama yaitu iya, betul, batu. Ada lagi yang lain? Iya, kayu. Terus besi, buku, dan banyak lagi yang lain. Bisa pensil, bisa lemari, bahannya kayu ya, itu sama. Dan juga banyak sekali yang lain. Kemudian di contoh-contoh tadi, sifatnya apa kira-kira? Sifat benda padat. Kalau kalian lihat batu, bagaimana sih sifatnya? Dan juga buku, dan juga ada kayu, besi tadi. Nah, sifat-sifatnya yaitu yang pertama, bentuk dan ukurannya tetap. Kalau kalian lihat, kalau kalian letakkan dimanapun, bentuknya tetap, ukurannya juga tetap. Tetapi ada satu yang unik. Jika kita beri sesuatu hal atau tindakan, benda padat bisa berubah. Contohnya, kita beri perlakuan fisik seperti menggunting, menyobek pada kertas atau buku. Kira-kira bentuknya berubah atau tidak anak-anak? Iya, berubah. Kemudian kayu misalkan digergaji, nah, bentuknya juga akan berubah. Itulah sifat benda padat. Sekarang kita lanjutkan contoh benda cair. Ada yang tahu contoh benda cair? Apa? Iya, betul, air. Selain air ada lagi? Iya, betul, sirup. Yang lain ada lagi? Iya, selain itu ada lagi kecap. Apalagi? Minyak goreng. Iya, betul. Dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian yuk kita identifikasi apa itu sifat-sifat benda cair. Nah, sifatnya bagaimana? Kalau kalian lihat air di ketiga tempat, kira-kira bentuknya sama atau berbeda dari ketiga tempat yang ditempati air tadi? Ini ya, ada gelas, mangkok, dan juga botol. Bentuknya sama atau berbeda? Iya, betul, berbeda. Jadi bentuk sifat benda cair bentuknya itu berubah sesuai tempatnya. Kalau di gelas ya bentuknya seperti gelas, di botol ya bentuknya seperti botol, di mangkok ya bentuknya seperti mangkok. Kemudian sifat yang kedua yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah.
Kalian pernah lihat air terjun? Iya, pernah? Iya, air terjun itu kalau kalian lihat, airnya mengalir dari mana ke mana? Iya benar, dari atas ke bawah. Berarti mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Iya betul. Kemudian sifat benda cair yang selanjutnya yaitu dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya seperti ini. Kalian kalau kain, ya kain ujungnya ditaruh di gelas yang berisi air. Nah, ujungnya saja. Apakah nanti air itu akan menyebar ke kain yang bagian-bagian kain yang lain? Iya. Nah, makanya air itu meresap melalui celah-celah kecil, melalui pori-pori kain tadi. Yang awalnya hanya basah ujungnya, lama-lama semuanya basah karena ujungnya nempel pada air di dalam gelas. Iya. Kemudian sifat benda cair juga dapat melarutkan benda. Ya, itu tadi sifat-sifat benda cair. Nah, sekali lagi contoh benda gas. Ada yang tahu benda gas contohnya apa? Iya, betul, asap. Terus apa lagi? Iya, balon yang berisi gas. Balon, sudah tahu tak balon? Kalau kalian pertama beli kan kempes tuh. Kalau kita tiup itu kan berisi udara yang dari mulut kita. Nah, itu adalah gas yang berada di dalam balon. Mana sifatnya? Sifat benda gas. Nah, sifat benda gas itu yang pertama menempati ruang. Jadi gas itu menempati ruang. Misalkan kalau di dalam balon, ya menempati dalam balon. Kalau ruangannya di dalam kamar, ya menempati kamar. Begitu. Bentuk dan volumenya juga berubah-ubah. Kemudian menyusut dan mengembang. Sifat benda gas yang terakhir yaitu menekan ke segala arah. Nah, itu tadi pembelajaran yang bisa kalian pelajari bersama-sama dengan Bu Guru dan teman-teman. Nah, itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.